Halo bosku, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah rezekinya. Saya Don telah merangkum film ini untuk Anda. Maka kita mulai saja alurnya. Film ini berjudul Saw, seri ketiga, dan dirilis tahun 2006. Ini adalah lanjutan film Saw 2 yang sebelumnya pernah kita bahas. Jika belum nonton, linknya ada di deskripsi agar lebih jelas memahami alurnya. Saw 3 ini bercerita tentang sosok yang membantu permainan Jigsaw, yaitu Amanda, yang sedang dilatih agar menjadi sejenius Jigsaw. Tetapi karena egonya yang tinggi, dia malah menjadi pembunuh keji, di mana subjek ujinya dibuat tidak bisa memenangkan permainannya. Bukan seperti Jigsaw yang sebenarnya dalam setiap permainannya bisa dimenangkan, walaupun dengan pengorbanan yang sangat menyakitkan, sehingga setelah berhasil melalui ujian Jigsaw tersebut, subjek akan menghargai hidupnya. Seperti apa filmnya? Yuk, kita mulai saja. Film berawal saat tubuh Troy dikaitkan dengan berbagai rantai besi. Di depannya ada TV yang langsung menayangkan rekaman Billy, si boneka Jigsaw, yang menerangkan bahwa Troy adalah orang yang sering keluar masuk penjara karena kejahatannya. Billy dengan suara khas Jigsaw menerangkan bahwa Troy hanya punya waktu 2 menit untuk melepaskan belenggu rantainya sebelum bom vakum meledak. Troy berusaha sehebat mungkin, tetapi si pelaku A memang tidak menginginkan dia selamat. Film menuju ke detektif Carey yang juga ingin menuntaskan kasus tentang Jigsaw. Dia dibius di rumahnya dan menjadi subjek uji pelaku A berikutnya. Dia tersadar saat mendengar suara kunci yang dijatuhkan di cairan asam di depannya, dan dalam kondisi digantung tubuhnya serta tulang rusuknya dikaitkan dengan perangkat besi khas Jigsaw. Di depannya juga ada TV yang langsung menayangkan rekaman Billy si boneka Jigsaw yang menerangkan bahwa detektif Carey akan mati di tempat ini, kecuali dia mampu mengambil kunci yang berada di larutan asam dan membuka gemboknya. Tetapi ketika berhasil membuka gemboknya, perangkat itu tetap tidak bisa terlepas. Sesungguhnya, pelaku A juga tidak ingin dia selamat. Film berlanjut ke Jeff yang terkurung di dalam kotak kayu. Di dalamnya terdapat rekaman yang menerangkan bahwa Jeff adalah orang yang selalu memikirkan kematian putra tunggalnya dan sangat dendam kepada orang yang menabrak putranya hingga tewas. Dia akan diuji untuk bertemu dengan orang-orang yang terkait pada kasus kematian putranya. Pilihannya adalah membiarkan mereka mati atau memaafkan mereka. Jeff berjalan dan mendapati ruangan pendingin dengan wanita terikat di dalamnya. Di sana dia mendapati rekaman yang menerangkan bahwa wanita itu adalah satu-satunya saksi saat kejadian putranya meninggal dunia. Tetapi dia hanya diam dan takut memberikan kesaksian pada sidang kasus putranya, sehingga pelaku hanya dihukum ringan selama 6 bulan penjara. Jeff sempat akan menyelamatkannya, tapi gagal. Lalu dia berjalan lagi dan menemukan ruangan penggilingan babi. Di sana dia menemukan lelaki terbelenggu lehernya di dasar tangki. Di sana dia juga menemukan rekaman yang menyatakan bahwa lelaki itu adalah hakim yang menangani kasus putranya. Jeff sangat marah dengan hakim tersebut karena putusan ringannya dan membiarkan hakim menerima cairan babi menjijikkan.
tetapi dia berusaha memaafkan dan menyelamatkan hakim tersebut. Lalu mereka berjalan dan menemukan pintu ketiga. Di dalamnya tampak lelaki dibelenggu di perangkat penyiksa. Dia adalah Timothy Young, orang yang bertanggung jawab atas kematian putranya, karena dia menyetir dalam kondisi mabuk dan tidak sengaja menabrak putra Jeff hingga meninggal. Jeff sangat ingin membunuhnya. Hari-hari dihabiskan untuk mencarinya. Tapi melihat dia tersiksa oleh perangkat penyiksa itu, maka dia memaafkannya dan berusaha menyelamatkannya dengan mengambil kunci yang dikaitkan di shotgun yang mengarah kepada Timothy. Lalu ketika Jeff menarik kuncinya dengan hati-hati, ternyata shotgun itu malah menembak kepala hakim yang saat itu berusaha untuk menenangkan Timothy. Dan Timothy pun juga mati dengan hancurnya tangan dan kakinya akibat perangkat itu. Film berlanjut ke dokter ahli bedah bernama Lynn Denlon, yang juga dibius saat dia hendak pulang dari rumah sakit, di mana dia terbangun di tempat kerja John, lalu dipasangi alat yang terhubung ke jantung John, sehingga jika John mati, maka dia juga mati. Dr. Lynn dengan segenap kemampuannya berusaha membedah kepala John untuk meredakan sakit kepalanya akibat kanker lobus frontal yang dialami John. Amanda juga merasakan kesakitan John, lalu dia mengingat aksinya dalam menyekap Adam, Detektif Eric, Detektif Carey, dan lainnya. Saat Dr. Lynn telah selesai dengan tugasnya menyelamatkan John, Amanda tidak mau mengikuti aturan John dan kesepakatan permainan untuk melepaskan Dr. Lynn. Terungkaplah bahwa Amanda adalah pembunuh yang keji, di mana permainannya tidak bisa dimenangkan subjek ujinya, dan dia tidak membiarkan subjek ujinya hidup. Sementara John atau Jigsaw selalu memberikan kesempatan hidup untuk subjek ujinya, walaupun dengan pengorbanan yang sangat menyakitkan. Sehingga setelah selamat dari permainan John, subjek menjadi orang yang menghargai hidupnya. John berusaha menyadarkan Amanda untuk kembali ke aturan permainan yang telah mereka sepakati. Ketika John dan Amanda berdebat, Amanda langsung menembak Dr. Lynn, yang seketika itu Jeff juga sudah sampai dan masuk ke ruangan itu, lalu langsung menembak Amanda hingga tewas. Jeff menenangkan Dr. Lynn, yang ternyata adalah istrinya. John berkata bahwa ini adalah ujian terakhirnya. Dia bisa membunuh John atau memaafkan John karena telah menyebabkan mereka di sini. Tetapi Jeff malah menggorok leher John, dan secara refleks, tangan John menekan tombol play pada tape recorder yang berada di genggaman tangannya. Isi rekaman itu adalah, "Hello, Jeff. I made this tape as an insurance was your final test of forgiveness. And if you are listening to this, then you failed. I told you that you couldn't kill me, Jeff. Jeff! So who knows where your daughter is. Now you must pay the price. The price for living for nothing but vengeance. And if you want to get her back, you'll have to play a game." pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, berusahalah menjadi pribadi yang berjalan sesuai aturan dan menjunjung tinggi kesepakatan bersama yang telah dibuat. Jika tidak, maka kehancuran bersama yang akan terjadi. Terima kasih sudah menonton film ini. Saya Don, sampai jumpa di video selanjutnya.